Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku, Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Seperti apa soalnya? Yuk sama-sama kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 11 adalah, oke, kita cek dulu teman-teman, apakah ada kata yang harus kita hilangkan dalam kalimat 11 gitu ya. Nah, karena di sini pada dasarnya dia ngasih option tidak ada yang harus dihilangkan juga seperti itu. Oke, kita cek di sini apakah sudah memenuhi keefektifan dalam kalimat atau tidak gitu ya, atau apakah penulisannya sudah sesuai atau tidak juga gitu. Nah, kalau kita cek di kalimat 11 disebutkan upaya dalam pencegahan melibatkan edukasi, dukungan sosial dan lingkungan yang mendukung seperti itu. Nah, kalau kita cek teman-teman gitu ya, di sini kalimatnya sudah efektif. Kenapa? Karena penggunaan keefektifannya, syarat-syaratnya sudah memenuhi. Yang pertama ada kesatuan. Nah, kesatuan itu dia nanti memiliki yang namanya satu makna atau satu pokok gitu ya dalam kalimat ini. Kemudian yang kedua, dia harus adanya kepaduan. Kepaduan itu nanti dia punya keterkaitan atau hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di dalam kalimat ini juga dia sudah padu. Nah, keterkaitan. Oke, kemudian yang ketiga, dia harus adanya kehematan. Nah, di sini tidak ada penggunaan kata yang berulang gitu ya, atau memiliki makna yang sama. Kemudian di sini juga sudah hemat gitu ya penggunaan kata dalam kalimatnya. Kemudian yang berikutnya sudah sesuai dengan konteks kalimat. Dan di sini sudah sesuai atau maknanya sudah logis seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek dalam kalimat 11 sebenarnya kata upaya kalau kita hilangkan kurang tepat gitu ya. Begitu juga kata dalam. Nah, kata yang di sini juga sudah tepat gitu ya, karena menunjukkan kata mendukung. Kemudian kata dan juga tidak boleh dihilangkan karena dia menunjukkan hasil akhir dari perincian maksudnya. Dan berarti yang tepat itu opsi yang E, tidak ada yang harus dihilangkan seperti itu. Jadi jawabannya E. Oke, kita bahas soal berikutnya, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7. Nah, jadi di sini teman-teman disebutkan ada berbagai jenis gangguan mental. Nah, berarti kamu harus tahu nih apa aja ya jenis dari gangguan mental. Nah, di sini dimulai dari, kalau kamu cek option A sampai S, dia semua sama Kak. Cuman yang membedakan adalah kata akhirnya gitu ya. Ternyata gangguan mental itu dimulai dari depresi, kemudian kecemasan, gangguan bipolar. Nah, ini hingga halusinasi, depresi, hipertensi dan skeloderma. Ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena hasil gitu ya Kak, atau gangguan mental itu nanti ketika sudah dimulai dari depresi, kecemasan, gangguan bipolar, kemudian nanti dia ada namanya skizofrenia seperti itu. Nah, jadi makanya jawabannya itu yang tepat opsi yang A. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada gitu ya. Jadi teman-teman perlu diingat, penggunaan tanda koma itu yang pertama sekali digunakan untuk memisahkan unsur perincian dalam suatu kalimat. Nah, kemudian yang kedua, selain memisahkan unsur perincian, dia juga memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kemudian yang ketiga, selain memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, nah kamu bisa menggunakan tanda koma setelah ungkapan konjungsi antar kalimat seperti itu ya. Nah, biasanya konjungsi ini berupa kata penghubung yang menyatakan hubungan dengan kalimat sebelumnya kalau dia antar kalimat. Jadi setelahnya nanti kamu kasih tanda koma. Kemudian selain itu, dia selain menunjukkan tadi perincian, kemudian
memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, jadi kamu bisa gunain juga nanti memisahkan petikan langsung gitu ya dengan kalimat yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau kita cek di kalimat 5 disebutkan dalam titik-titik yang masih terbelenggu oleh stigma, orang yang mengalami masalah kesehatan mental mungkin merasa terisolasi dan malu. Nah, ini teman-teman penggunaan tanda komanya ini memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat gitu ya. Nah, biasanya anak kalimat itu adalah hal yang terjadi dahulu, kemudian induk kalimat itu kejadian setelahnya gitu ya. Nah, jadi makanya di sini digunakan tanda koma. Tadi penggunaan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Oke, berarti penggunaan tanda koma di kalimat 5-nya sudah tepat. Kemudian kita cek kalimat 6. Gangguan mental tidak membatasi pada satu bentuk atau ukuran. Nah, di sini tidak menggunakan tanda koma. Nah, ini berarti tidak salah gitu ya. Nah, karena pada dasarnya di sini tidak perlu tanda koma di kalimat 6. Oke, di kalimat 7 ada berbagai jenis gangguan mental, mulai dari. Nah, oke Kak, di sini kan ada kata mulai dari. Ini menunjukkan perluasan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu perincian gitu ya. Jadi sebelumnya kamu kasih tanda koma, atau kata lainnya Kak, misalnya sebelum kata seperti misalnya yakni, yaitu gitu ya. Kalau dia menunjukkan suatu perincian, nah itu nanti kamu awali dengan tanda koma. Nah, berarti ini sudah tepat. Kemudian kita cek di kalimat 8. Penting untuk diingat bahwa setiap orang dapat mengalami tantangan kesehatan mental tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Nah, jadi teman-teman, ini sebelum kata atau, jadi kamu harus memberi tanda koma gitu ya. Jadi di dalam bentuk perincian sebelum kata terakhir gitu atau perincian terakhir, biasanya kan menggunakan kata dan ataupun atau gitu ya. Nah, jadi kamu harus tetap menggunakan tanda koma sebelum kata atau sebelum kata dannya seperti itu. Nah, jadi karena di sini tidak diberi tanda koma, makanya ini kurang tepat, teman-teman gitu ya. Seharusnya dikasih tanda koma setelah kata jenis kelamin sebelum kata atau. Jadi kalau kita cek dari option yang ada, jawabannya adalah kalimat 8 atau opsi yang D. Oke teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir, silakan kalian jawab. Hasil jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.